Salam membuka. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudari-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ibadah minggu masih berlangsung secara online. Selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon tetap bersikap seperti mengikuti ibadah offline di gedung gereja. Selamat beribadah di ibadah minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat dari gereja lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk Warta Lesan, ibadah Minggu 19 Juli 2020 dipimpin oleh Pendeta Tri Ratno Wahono dari GKJ Kebonarum. Warta Jemaat dapat dibaca melalui Warta Jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Panggilan beribadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan NKB 7, 1 dan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala. Sehakala serafim kerubi, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.
beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama menggumuli tentang kerajaan surga. Dan kerajaan surga ini secara khusus akan memperhatikan apa yang menjadi perumpamaan dari Tuhan Yesus mengenai ilalang dan gandum. Dan semoga ketika kita melihat ada situasi kehidupan yang bermacam-macam, kita tetap mampu hidup sebagai gandum miliknya Tuhan, dan biarlah kerajaan surga sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita bersama. Mari jemaat kita menyanyikan pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita perlu melihat kembali bagaimana kondisi setiap hati kita. Pergumulan-pergumulan kehidupan kita semoga memampukan kita untuk melihat bagaimana Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan yang terbaik. Namun sebelum bersama-sama kita memperhatikan apa yang menjadi berkat Tuhan itu, biarlah kita juga mengakui bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan sebenarnya ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan untuk itu biarlah saat ini kita mengakui dosa. Bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melingkupi seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan untuk itu ya Tuhan, sertailah hati dan pikiran kami, agar kami memperhatikan apa yang menjadi setiap pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Sertailah senantiasa ya Tuhan,
agar kami senantiasa mau terbuka, mengakui setiap keberadaan kehidupan kami, bahkan melalui pengakuan kami dimampukan untuk melihat setiap karya Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa ada di dalam pertobatan. Kami serahkan seluruh doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita memujikan PKJ 40 bait yang pertama. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku bila adu gerak. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang bersama-sama kita terima dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ini saya persilahkan jemaat untuk duduk.
Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu, mampukanlah kami untuk senantiasa hidup di dalam terang kuasa firman-Mu. Dan untuk itu ya Tuhan, sertailah kami dengan karya Roh Kudus, sehingga apa yang menjadi firman-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Sedemikian juga ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami semuanya ya Tuhan, kami serahkan seluruh permohonan kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kami berdoa. Amin. Ya jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama saat ini mari kita kumpuli firman Tuhan, dan bacaan kita pada saat ini akan kita terima bersama dari Matius 13. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Yang demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah firman Tuhan yang bersama-sama kita dengarkan dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini sama seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, kita akan melihat tentang kerajaan surga. Nah, ketika kita memperhatikan bacaan pada hari ini, terutama kalau kita memperhatikan secara utuh dalam Matius 13, maka sebenarnya Yesus banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang memang mengantar supaya orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu melihat tentang kerajaan surga. Tapi kalau kemudian kita memperhatikan juga bahwa apa yang disampaikan pada saat ini tentang ilalang dan gandum, kemungkinan kita akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang akan memperhatikan kerajaan surga kalau kemudian dalam kehidupannya muncul juga sesuatu yang mengganggu? Kalau kemudian dalam kehidupan kita setiap hari, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, bagaimana kita akan mencermati bahwa kerajaan surga itu betul-betul ada dalam kehidupan kita? Nah, untuk itu ada bahan atau bahasan yang cukup menarik sebenarnya. Saya ingin membacakan dari Lukas 17 ayatnya 20 sampai dengan 21, yang semoga ini mengantar kita untuk memahami tentang kerajaan surga itu. Yang demikian firman Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin agak sedikit berbeda. Kalau di dalam Injil Matius, kita akan lebih banyak mendengarkan kata kerajaan surga. Tapi kalau kemudian kita melihat di bagian Lukas ini, Injil Lukas lebih kuat mengatakan tentang kerajaan Allah. Lalu kenapa bisa seperti ini? Apakah kita bisa menempatkan ini menjadi pandangan yang memang sesuai? Nah, kalau kemudian kita mencermati bagaimana pola pikir dari Lukas, pola pikir dari Matius, maka kemudian nanti kita akan bisa melihat bahwa sebenarnya keduanya sama. Kenapa Matius tidak menggunakan istilah kerajaan Allah? Karena memang dalam kebiasaan orang-orang Yahudi menyebut kata Allah itu menjadi sesuatu yang sangat sakral. Orang Yahudi tidak berani untuk mengucapkan kata Allah. Bahkan ketika mereka berani untuk mengucapkan hal itu, biasanya akan diungkapkan istilah yang lain. Bukan Allah, tapi Adonai. Dan kalau kemudian kita bisa melihat apa yang menjadi pemahaman ini, maka kita bisa melihat bagaimana Matius berusaha untuk betul-betul menghormati apa yang dia pahami tentang kehidupan orang-orang Yahudi yang adalah bangsanya. Dan itu sebabnya yang dipilih oleh Matius adalah istilah kerajaan surga. Bahkan kalau kemudian kita melihat dalam bahasa Yunaninya, akan bisa dilihat ini Basileia tu Urano, atau ini sebenarnya tentang kerajaan yang ada di langit. Jadi bukan sekedar kerajaan yang ada di bawah. Dan ini juga sebenarnya sama kalau kemudian melihat apa yang dipikirkan oleh Lukas tadi. Bahwa Lukas mengantar kita untuk melihat Basileia tu Theo, atau kemudian kita bisa mencoba menghayati itu menjadi, ini sebenarnya arahnya sebenarnya sama. Surga, dan juga surga itu adalah bagian miliknya Allah. Apalagi kalau kemudian ini berbicara tentang kerajaan, maka kemudian ini adalah kerajaannya Allah.
Kerajaan surga itu adalah kerajaan di mana Allah memang menjadi penguasanya. Dan bagian yang ingin saya tekankan, terutama ketika tadi saya mengajak untuk memperhatikan dalam Lukas 17 tadi, sebenarnya dalam bacaan ini Lukas mencoba menekankan bahwa yang namanya kerajaan Allah, atau kalau kemudian nanti kita akan masuk memahami dalam kerajaan surga, kerajaan Allah ini ada di antaramu. Kerajaan Allah ini bukan sesuatu yang besok ketika orang itu mati. Tapi kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang sebenarnya saat ini dalam kehidupan kita. Dan itu semua tergantung dengan bagaimana orang akan melihat pola kehidupannya. Bagaimana dia akan mencoba memperhatikan setiap tatanan kehidupan yang dia miliki atau yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, menarik kalau kemudian dalam bacaan kita tadi di dalam Matius 13 secara khusus dalam ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43, ini mengantar kita untuk memperhatikan bahwa ada kisah atau perumpamaan yang dipakai oleh Yesus, yaitu tentang ilalang dan juga gandum. Kalau kemudian kita melihat kerajaan surga atau kerajaan Allah yang ada di sekitar kita, bahkan kalau kemudian kita memperhatikan juga makna lalang atau makna ilalang itu, maka kemudian kita akan bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya kehidupan kita ini akan menempatkan kerajaan Allah itu? Kalau kemudian ada ilalang dalam kehidupan kita, kalau kemudian ada pengganggu dalam kehidupan kita, orang Kristen seringkali menempatkan dirinya menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang memang betul-betul jauh dari situasi atau kondisi yang kemudian membuat dirinya menjadi seperti ilalang. Dan ini sebenarnya menjadi godaan bagi kita bersama. Martin Harun atau Romo Martin Harun menolong kita untuk melihat situasi ini. Ini cara pandangnya Farisi. Orang-orang Farisi seringkali membeda-bedakan itu. Kalau ilalang, maka kemudian dia tidak boleh bersama-sama dengan gandum. Ilalang itu sebaiknya dicampakkan dari lingkungan gandum. Tapi ini berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Yesus mengantar kita untuk betul-betul menghayati bahwa kalau ada situasi yang memang tidak sama seperti yang kita inginkan, sebenarnya kita justru diberi berkat yang sangat luar biasa. Ilalang yang ada dalam kehidupan kita, sebenarnya ini menjadi penanda bagi kita. Bagaimana sebenarnya kita akan memperjuangkan sifat-sifat gandum itu. Bagaimana kalau kemudian kita ini memang menjadi warga kerajaan Allah. Bagaimana kalau kemudian kita ini menjadi warga kerajaan surga. Seharusnya sifat-sifat surgawi itu betul-betul ada dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun ilalang itu ada dalam kehidupan kita, sebenarnya kita pun tetap terus harus melakukan supaya benar diri kita ini adalah gandum miliknya Tuhan. Dan itu juga yang disampaikan oleh pemilik gandum tadi. Sang tuan tanah tadi pun juga mengingatkan. Ilalangnya tidak perlu dicabut. Ilalangnya tidak perlu dihilangkan. Bahkan sebenarnya ketika ilalang itu nanti dicabut, ilalang itu nanti malah justru juga akan mencabut gandumnya juga. Dengan demikian sebenarnya kalau ilalang itu dimatikan, maka sebenarnya gandum itu pun juga akan bisa mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah sebenarnya pekerjaan besar bagi kehidupan kita, para orang percaya. Kalau kemudian kita benar-benar menghayati makna kerajaan surga dalam kehidupan kita, kerajaan surga itu berarti diri kitalah yang kemudian akan mematuhi supaya kondisi surgawi, kondisi bahwa diri kita ini dikuasai oleh Allah,
itu betul-betul terjadi tanpa harus Allah kelihatan menjadi polisi bagi kehidupan kita. Tanpa harus melihat bagaimana Tuhan itu seolah-olah memberikan penjaga-penjaganya dalam kehidupan kita. Dalam situasi kita saat ini, sebenarnya ini menjadi kesempatan yang menarik untuk semakin menandaskan pikiran kita sama seperti yang disampaikan oleh Matius. Kondisi di mana COVID-19 saat ini semakin hari semakin menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan ketika orang mulai mendengar tentang istilah new normal, sebenarnya di situ yang sebenarnya perlu betul-betul kita perhatikan, bahwa kalau kita mau menempatkan diri menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang masuk di dalam kerajaan Allah, orang-orang yang ada di dalam kerajaan surga, sebenarnya kita tidak perlu untuk diingatkan lagi. Kapan kita mau cuci tangan? Kapan kita mau menggunakan setiap, sebut saja, piranti-piranti, supaya kalau kemudian kita bertemu dengan siapapun, diri kita terjaga, sedemikian juga orang lain pun juga supaya terjaga. Dan di bagian yang lain, kalau kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan kita bersama, bagaimana kemudian cara kita saat ini, baik itu daring seperti yang saat ini sedang kita lakukan, ataupun itu luring, kalau kemudian kita bertemu dengan siapapun, bagian yang paling penting adalah kita perlu betul-betul hidup sebagai gandumnya Tuhan. Permasalahan kehidupan dalam kehidupan kita ini menjadi ilalang yang senantiasa akan muncul dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian sebenarnya itu juga tidak bisa hanya dicabut begitu saja. Saya juga meyakini bahwa Tuhan sebenarnya juga mampu untuk memberikan pembebasan kepada kita semua supaya kemudian kita terbebas dari COVID-19 ini. Tapi ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di kesempatan ini kita diundang untuk membuktikan bahwa hidup kita, walaupun kerajaan Allah itu tidak tampak dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya Tuhan sedang meraja dalam kehidupan kita. Kita itu betul-betul dikuasai oleh Tuhan. Sehingga ketika kita betul-betul dikuasai oleh Tuhan, setiap pikiran kita, setiap tindakan kehidupan kita, ini yang justru menjadi berkat bagi siapapun. Bahkan kalau kita mau berpikir secara ekstrim, kalau kemudian kita hidup bersama dengan ilalang itu, kalau kemudian ilalang itu diandaikan menjadi orang yang lain dalam kehidupan kita, biarlah orang yang lain itu juga mampu melihat bahwa inilah sikapnya orang-orang Kristen. Sikap yang menjadi berkat oleh karena dirinya terberkati. Dia betul-betul menempatkan dirinya supaya menjadi orang-orang yang justru memang menjadikan anugerah. Dan kalau kemudian kita mampu mengelola situasi itu, maka orang lain pun saya berharap bisa berubah juga menjadi gandum-gandumnya Tuhan. Bersyukurlah dengan situasi ini, karena situasi ini memang semakin akan memampukan kita agar kita mencerna bahwa kerajaan surga betul-betul bersama dalam kehidupan kita. Dan kerajaan surga yang semacam ini biarlah memampukan kita untuk membagikan hal-hal yang terbaik. Secara khusus GKI Prambanan semoga senantiasa menjadi berkat bagi siapapun yang ada di kanan kiri kehidupan gereja ini. Anda semua ketika betul-betul melihat situasi yang semacam ini, buktikanlah bahwa kerajaan surga itu benar-benar ada dalam kehidupan Anda semua. Dan ketika Anda memang menghayati itu, biarlah siapapun yang ada di kanan kiri, baik itu di gereja ini ataupun Anda yang ada di rumah Anda masing-masing, biarlah semuanya
menghayati. Kerajaan surga itu betul-betul ada ketika kita ada di sana. Oleh karena itu, mari kita kembali melihat, jangan takut dengan ilalangnya. Lihatlah, kita akan senantiasa dimampukan untuk hidup menjadi gandumnya milik Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Jemaat, kami undang untuk berdiri dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman adalah suatu ikrar dan janji kita sebagai umat Kristen, maka sebaiknya pengakuan iman diucapkan dengan sikap berdiri tegak dan diucapkan bukan dengan sikap berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diucapkan jemaat segala zaman, abad, dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dan saudara sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita menyatukan hati kita bersama-sama mengaturkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam syukur kami, mampukanlah kami untuk menghayati kerajaan surga yang memang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan untuk itu ya Tuhan, kami mohonkan berkat agar siapapun yang ada dalam kehidupan kami, mereka pun juga mampu menghayati tentang kehadiran kerajaan surga yang senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Secara khusus saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat-jemaat yang saat ini harus mengalami sakit. Sedemikian juga ya Tuhan, secara khusus kami ingin mendoakan agar saudara-saudara kami yang harus mengalami terpapar COVID-19, dimanapun mereka berada. Mampukanlah mereka ya Tuhan untuk senantiasa membangun pengharapan di dalam hidup mereka. Karena melalui pengharapan kepada Engkau, apa yang ada dalam kehidupan mereka, pastilah akan menemukan kesembuhan. Dan untuk itu ya Tuhan, kami mendoakan supaya seluruh manusia, bahkan ketika mereka harus mengalami terpapar COVID-19 ini, kehidupan mereka senantiasa ternaungi oleh kerajaan surga. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang menjadi garda terdepan, yang menolong saudara-saudara kami yang harus terpapar oleh COVID-19. Kami mendoakan bagi para tenaga medis,
Mampukanlah mereka ya Tuhan, agar sungguh-sungguh mereka dikaruniai kekuatan, dikaruniai kemampuan, bahkan mereka senantiasa diberikan imun yang baik, sehingga mampu melayankan hal-hal yang terbaik untuk menjadikan setiap saudara-saudara kami yang harus terpapar oleh COVID-19 ini memang kemudian bisa pulih segera. Dan secara khusus ya Tuhan, kami mendoakan pada saat ini untuk gereja-Mu, yaitu GKI Prambanan. Sertailah gereja ini ya Tuhan, supaya ketika kami semuanya melihat situasi yang semacam ini, gereja biarlah hadir menjadi kerajaan Allah, kerajaan surga yang senantiasa menjadi berkat bagi siapapun. Kami mendoakan untuk setiap pelayanan dari pendeta, kami mendoakan untuk pelayanan dari para majelis, kami mendoakan demikian juga untuk komisi ataupun siapapun yang Engkau pakai dalam kehidupan gereja ini. Biarlah semuanya memang benar-benar menjadi berkat bagi siapapun. Dan untuk itu ya Tuhan, kami saat ini menyerahkan seluruh doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah karya Tuhan yang senantiasa menghadirkan damai sejahtera, itulah yang senantiasa memampukan gereja ini secara khusus. Demikian juga gereja-gereja milik Tuhan dimanapun berada, menjadi berkat, bahkan menjadi kesembuhan, oleh karena apa yang saat ini harus kami alami bersama-sama. Kami serahkan ya Tuhan seluruh doa kami dalam tangan kuasa-Mu, dan saat ini biarlah kami tutup doa ini melalui nyanyian doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selalu ada berkat yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Maukah kita menghitung berkatnya supaya kita bisa melihat Allah yang menyertai kita dan membawa syukur kita kepada Allah dalam persembahan kita. Nat persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu.
Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian NKB 208 ayat 1, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari jemaat Tuhan, kami persilakan bangkit berdiri untuk di dalam satu doa persembahan. Mari satu di dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Allah kami, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur terima kasih, di mana Tuhan pada saat ini sudah memberikan kesempatan bagi anak-anak-Mu di sini untuk mengumpulkan persembahan yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, sucikan persembahan ini Bapa, supaya boleh menjadi berkat di dalam pelayanan di gereja GKI Prambanan ini Tuhan Yesus. Dan untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, Tuhan berkati di dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan NKB 213 bait yang pertama. Sudah ditebus olehnya, inilah layanilah-Mu Kristus, maju terus dan kibarkan paginya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Ya, jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kerajaan Allah, bahwa kerajaan surga tidak jauh dari kehidupanmu. Kerajaan Allah dan kerajaan surga ada di antaramu. Dan kiranya engkau selalu percaya akan penyertaan dan anugerah dari Tuhan, sehingga engkau dapat meneruskan kasih-Nya kepada dunia. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.